ada nggak yang diterima, dia nggak bisa bahasa Arab, hafalannya juga sedikit, ada nggak diterima kayak gitu? Banyak sekali. Termasuk Banyak Anda. juga. Termasuk Anda ini adalah orang yang tidak terlalu fasih bahasa Arab, dan mohon maaf, Anda ini dari umum, ya, dari SMK. Tapi ya, namanya kita ingin menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang tidak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peluang untuk kita bisa masuk ke kampus tersebut? الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مؤسسة تعليمية عالمية عليا قدمتها المملكة العربية السعودية هدية للإنسانية منذ قرابة 60 عاما، وخرجت حتى اليوم أكثر من 70,000 طالب من 200 دولة وإقليم حول العالم، وتقدم لطلبتها منحا دراسية تشمل الرعاية الصحية والمكافأة الشهرية والتذاكر السنوية، وتوفر لهم سكنا لائقا بما يساعدهم على التحصيل العلمي المتميز ليعودوا إلى بلدانهم بعد تخرجهم رسل سلام وسواعد بناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mendatangkan Ustadz Irza untuk berhadir di podcast saya. Nah, beliau ini adalah asli dari Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Dan saat ini aktivitas beliau adalah mengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Babu Sa'adah. Beliau juga adalah salah satu lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang ada di Jakarta. Nah, apa tujuan saya menghadirkan Ustadz Irza ini? Saya mendengar dari isu-isu bahwasanya Ustadz Irza ini mendapatkan beasiswa di Universitas Islam Madinah, bukan Madinah Depok ya, tapi Saudi Arabia, Masya Allah. Nah, saya ini pengen tahu, mungkin teman-teman juga pengen tahu bagaimana bisa sampai lulus ke sana gitu. Nah, yang pertama saya ingin tanyakan kepada Ustadz Irza ini, gimana bisa tahu info ke Madinah itu? Jadi begini ya, Ustadz Sadim. Ya, kita melihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu ketika saat itu waktu saya masih kuliah di Jakarta pada tahun 2018, abang-abang kelas saya saat itu sudah mulai melakukan pemberkasan pendaftaran di Universitas Islam Madinah. Nah, timbul berita-berita tersebut sampailah ke telinga saya, dan kemudian saya ingin berusaha mencari website Universitas Islam Madinah. Saat itu waktu kami masih di dalam asrama, kami tidak bisa mengakses handphone karena kami dilarang untuk bermain handphone ketika masih berkuliah waktu semester 3 maupun semester 4. Apa yang saya lakukan pada saat itu? Saya berusaha menghubungi abang-abang kelas untuk mencari tahu website-website yang bisa menghubungkan saya ke Universitas Islam Madinah. Nah, akhirnya ketemunya di handphone itu. Jadi saya copy lah websitenya itu, kemudian saya cari tahu, saya buka YouTube apakah memang betul-betul ada Universitas Islam Madinah itu, dan kemudian setelah saya buka, ketemu akhirnya informasi-informasi hal-hal yang harus dipersiapkan. Jadi awal mulanya ketika ingin mau memulai, saya melihat kegiatan yang dilakukan oleh kakak kelas waktu saat itu. Jadi apa aja yang dibutuhkan, berkasnya itu apa aja? Jadi seperti ini, berkas-berkas yang harus kita butuhkan ketika kita hendak mendaftar ke Universitas Islam Madinah, itu yang pertama dalam website itu ya. Ini website yang lama ya, waktu yang saya mendaftar. Kalau sekarang ini sudah update ya, Update lagi. update yang terbaru.
Mungkin ada penambahan seperti surat berkelakuan baik, itu dari sekolah asal kita. Tapi tahun saya mendaftar itu waktu tahun 2020 itu belum ada. Kalau sekarang udah ada ya. Ya, kalau sekarang udah ada. Jadi waktu itu yang dibutuhkan dan diminta oleh pihak kampus yang pertama adalah ijazah asal kita, ijazah sekolah kita. Itu maupun sekolah SMK, SMA, MA atau derajat dengannya. Oh, paket juga bisa. Paket juga bisa. Asal ijazah itu diakui oleh negara. Terus? Nah, jadi itu yang pertama, ijazah. Ijazah. Kemudian yang kedua adalah transkrip nilai. Transkrip nilai. Dan kemudian yang ketiga adalah akte kelahiran. Akte kelahiran. Dan kemudian yang keempat adalah SKCK. Ya, ini terkait berkas-berkas. Dan ada juga nanti kita akan diminta surat rekomendasi. Apa itu rekomendasi? Rekomendasi adalah surat yang menyatakan bahwa akhlak kita itu baik. Kita ini adalah manusia ataupun seorang pelajar yang baik dari mewakili Indonesia, seperti itu. Itu dapatnya dari siapa tuh? Kalau surat rekomendasi. Jadi kalau rekomendasi ini bersifat umum ya. Bersifat umum. Dari siapa saja juga boleh, lembaga maupun tokoh. Itu minimal kita harus bisa memberikan 2 rekomendasi di website pendaftaran itu. Kalau antum apa? Dari siapa tuh rekomendasinya? Jadi waktu itu saya berinisiatif mencari rekomendasi dari alumni Universitas Islam Madinah. Waktu itu salah satu dosen kami Ustadz Hidayatullah, dan saya meminta kepada beliau. Oh, dapat dari alumni Universitas Islam Madinah. Namun dengan adanya upaya untuk memperkuat kembali berkas yang ingin kami sampaikan dan kami kirimkan ke kampus, ke Universitas Islam Madinah, kami berupaya untuk mencari rekomendasi yang lebih kuat. Jadi ada rekomendasi yang hanya biasa-biasa saja, memang menyatakan bahwa kita itu akan apa maksudnya itu akan melanjutkan studi di situ, tapi itu kan belum kuat, terlalu kuat. Masih satu kan? Masih ibaratnya itu harus ada penunjang yang lebih kuat lagi. Nah, saat itu kebetulan saya ini kuliah di bawah naungan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Jadi saat itu saya lebih mudah untuk meminta rekomendasi ke Dewan Dakwah untuk bisa melanjutkan kuliah di Universitas Islam Madinah. Berarti gampang tuh dapatnya dari Dewan Dakwah rekomendasinya. Sama siapa tuh mintanya? Waktu itu pada tahun 2019 ya. Waktu tahun 2019 saya berkonsultasi dengan adik kelas. Dan adik kelas itu dia kenal dengan bidang luar negeri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat. Nama beliau itu Ustadz Ujang Abidin. Dan Ustadz Ujang Abidin inilah yang kemudian menghubungkan kami dengan ustadz-ustadz yang ada di ruangan itu untuk diminta kemudian rekomendasi agar kita bisa belajar di Universitas Islam Madinah. Dan itu akan ditujukan langsung kepada orang terpenting. Waktu itu beliau menunjukkan suratnya kepada Syekh Abdullah Al-Yatimi hafizallah ta'ala. Jadi langsung ke pihak kampusnya, orang yang terpenting di dalam itu. Berarti langsung berhubungan, ada hubungan. Langsung hubungan. Terus selain rekomendasi apa lagi tuh? Selain rekomendasi, selain berkas ya, kita diminta untuk mengumpulkan foto 4x6. Jadi itu backgroundnya warnanya putih, tidak ada memakai atribut peci ataupun kacamata, tidak ada, polos saja. Setelah mau pakaian apa, yang penting rapi dan menutup aurat. Seperti itu. Terus antum daftarnya tahun kapan? Saya mulai daftar itu tahun 2020. Bulan Agustus, tanggal 20 Agustus 2020. 2020. Keterimanya? Terimanya kemarin, tanggal 5 Oktober 2021. Setahun juga ya, setahun lebih. Paling cepat itu setahun dari pihak kampusnya. Bahkan ada yang 2 sampai 5 tahun. Paling lambat itu 6 tahun. Paling lambat 6 tahun. Paling cepat ada yang cepat bulan. Ada yang bulan. Waktu itu ada salah satu mahasiswa, dia mengakui bahwa dia diterima 6 bulan saja. 6 bulan. Rekomnya
dan doanya mungkin ya. Kita tidak tahu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu berarti beda-beda ya. Ya, jadi beda-beda. Itu yang diterima dari Indonesia berapa, Ted? Jadi begini, informasi yang kami terima pada tahun-tahun sebelumnya itu yang dari Indonesia ketika hendak mendaftar itu setidaknya terkumpul 14.000 orang. 14.000. 14.000 dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah. Dan kemudian itu disaring, ya tidak langsung diambil, tidak langsung disaring menjadi 1.200 dan itu disaring lagi, ya di situ disaring mana yang hafalan Qurannya sudah selesai itu diambil yang bagus-bagus saja, yang bagus-bagus disaring kemudian diperkecil sampai 300 orang. Yang 300 orang itulah yang diterima di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah. Dan itu ada salah satunya nama antum. Masya Allah. Kita tidak tahu itu Rezeki kan, antum kan? itu Masya kuasa Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari 14.000 sampai Masya Allah. kemudian filter lagi menjadi 1.000, langsung difilter lagi jadi 300. 300. Itulah yang diterima. Itu Iya. udah nggak ada tes lagi, berarti. Itu tidak ada tes lagi, itu langsung sudah dinyatakan terima oleh pihak kampus dan nanti akan dikoordinator, dibimbing sama PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Madinah. Langsung dimasukkan ke dalam grup. Nah, jadi nanti di dalam grup itulah nanti untuk informasi-informasi selanjutnya. Kalau itu persyaratannya itu ada membatasi usia atau ijazah itu nggak? Jadi Kayak seperti ini. lebih dari 5 tahun nggak boleh gitu. Kalau kita melihat dalam website tersebut membahas tentang umur itu tidak boleh lebih dari 25. Jadi kalau maksimalnya 25 tahun itu terkait umur. Umurnya harus 25 tahun. Kalau Namun udah- ijazah kalau di website ya, saya baca di website itu tidak boleh lebih dari 6 tahun ijazah itu saat Ijazahnya. mendaftar. Iya. Namun ketika saya bertanya dengan ada salah satu orang ustadz di Jakarta, nama beliau Ardi, saya tanya kepada beliau apakah ijazah lebih dari 6 tahun ini sangat pengaruh. Dan bagaimana teman-teman yang ingin mendaftar ketika ijazahnya berusia 7 tahun? Bismillah kata beliau, silakan mendaftar. Berarti masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan selama umurnya tidak lebih dari 25 tahun. Jadi maksimal umur itu 25 tahun. Dan patokannya hanya umur. Umur berarti ya. Jadi umurnya Kalau saja. ijazah enggak. Tidak. Terus bagaimana kalau ada nggak yang diterima dia nggak bisa bahasa Arab, hafalannya juga sedikit, ada nggak diterima kayak gitu? Banyak sekali. Termasuk Banyak Anda. Termasuk Anda ini adalah orang yang tidak terlalu fasih bahasa Arab dan mohon maaf, Anda ini dari umum ya, dari SMK. Tapi ya namanya kita ingin menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang tidak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peluang untuk kita bisa masuk ke kampus tersebut. Jadi itu merupakan niat dari awal yang ingin kita tuju. Jadi seperti itu. Kalau udah niat pasti ada jalan kan? Pasti ada jalannya. Kalau udah diterima itu bagaimana? Ada lagi nggak ngurus-ngurus lagi gitu? Jadi kalau kita sudah diterima di kampus Universitas Islam Madinah, nanti kemudian kita harus melakukan pemberkasan. Itu yang pertama, pemberkasan. Pemberkasan meliputi ijazah asli, ijazah yang sudah diterjemahkan, transkrip nilai asli. Mohon maaf, transkrip nilai tidak. Akte kelahiran asli, akte kelahiran yang sudah diterjemahkan, itu nanti akan dikumpulkan oleh pihak PPMI, diurus berkasnya legalisasi ke Jakarta di Kemenkumham, Kementerian Luar Negeri, kemudian Capil Pusat, kemudian yang terakhir Kedutaan Besar Saudi Arabia. Berarti ngumpulin yang asli itu ya? Yang aslinya. Dan informasi ya, ini terkait ketika Anda dulu mendaftar, Anda salah satu orang yang menjaga sekali berkas-berkas. Jadi berkas itu Anda laminating, Anda press. Oh, di press. Anda press. Kemudian Anda tidak mengetahui bahwa berkas-berkas kita seperti ijazah sama akte itu yang nanti akan dilegalisir. Itu yang diminta untuk dilegalisir ke pusat. Jadi tidak boleh dipres. Tidak boleh. Tidak boleh dipres. Kalau seandainya kita press, maka apa yang harus kita lakukan? Kita ulang. menerjemahkan ulang ataupun kita hubungi
kontak penterjemah yang dulu mengeluarkan terjemah kita itu. Mudah-mudahan masih ada filenya gitu kan. Biasanya ada. Mereka itu sangat menyimpan berkas-berkas kita dan menjaga berkas-berkas kita. Palingan ya 70.000 lah kalau seandainya hanya 2 berkas yang ingin kita minta kirim kepada mereka. Terus di sana full beasiswa atau tiketnya gimana? Tiket pergi sana, balik lagi nanti mungkin Jadi ditanggung begini. semua. Jadi begini. Pihak kerajaan itu sangat memfasilitasi mahasiswa. Jadi full beasiswa. Full ya. Full beasiswa. Jadi informasi yang sampai kepada kami itu pihak kampus sudah mengcover pesawat. Adapun legalisir, visa, adapun kemudian cek kesehatan itu awalnya kita yang harus membayar secara pribadi. Jadi ketika nanti sudah sampai ke kampus, nanti itu ada namanya badal tahjih. Disitulah, gitu ya. nah jadi diganti berapa uang kita, entah itu nanti gantinya setengah, entah itu nantinya gantinya semuanya. Jadi wallahu a'lam, jadi seperti itu. Tapi diganti gitu Tapi ya. diganti, insya Allah diganti sama pihak kampus, karena pihak kerajaan itu sudah memfasilitasi full beasiswa bagi mahasiswa yang akan belajar, dan itu seluruh dunia. Nah, tidak hanya di Indonesia. Masya Allah. Luar biasa ya. Antum ngambil jurusan apa? Apa aja jurusan di sana? Jadi jurusan di situ ada yang pertama ilmu Al-Qur'an, kemudian hadis, kemudian di situ juga ada fikih syariah. Saya ini termasuk syariah Islam. Oh, Ya, ngambil syariah. ya, saya ngambil syariah Islam. Kemudian ada usuluddin, ya, tauhid usuluddin ya. Kemudian ada juga bahasa Arab. Itu jurusan agama. Kemudian ada juga yang umum ya seperti matematika, kemudian fisika. Itu yang umum. Jadi ada yang umum, ada yang agama. Nah, saya menganjurkan kepada teman-teman semuanya agar bisa mengambil yang agama saja. Kalau seandainya kita mengambil jauh-jauh, ngambil ke Arab Saudi fisika, matematika, ataupun kita ingin mengambil teknik otomotif, ngapain jauh-jauh? Indonesia juga ada. Jadi seperti itu. Betul. Rugi kan kita kuliah 6 tahun hanya belajar otomotif. Ngapain kita harus belajar di Indonesia? Yang jauh-jauh. Indonesia itu sudah banyak produktifnya untuk otomotif. Jadi seperti itu. Kita ambil agama, itulah yang akan kita bawa bekal kita. Penting sekali itu. Itu kalau yang belum bisa bahasa Arab berarti dilatih dulu bahasa Arabnya. Ya, nanti ada kelas ibda. Ada kelas itu. Ada kelas ibda. Nah, itu nanti akan ditanya kembali apakah ingin kuliah langsung ataupun masuk ibda dulu. Lebih baik bagi teman-teman yang belum lancar bahasa Arab itu masuk kelas ibda dulu. Kenapa? Karena nanti apabila kita tidak pandai bahasa Arab, kita langsung kuliah, bahasa yang kita terima, pembelajaran yang kita terima itu sangat berat. Bisa-bisa nanti rosik. Nah, jadi ya, naudzubillah jangan sampai seperti itu ya. Tak paham juga kan apa Nggak paham apa yang disampaikan oleh Syekh. Jadi diharapkan masuklah ibda dulu. Nggak apa-apa, setahun 2 tahun. Walaupun ya untuk menuntut ilmu lah tidak apa-apa. Berapa tahun pun yang penting ilmu yang kita dapat di situ. Betul. Jadi selama menunggu tuh apa yang Ustaz lakukan supaya bisa lulus? Kasih tip buat mereka yang bisa yang mau daftar juga mungkin. Tipsnya apa tuh? Jadi yang pertama yang harus kita jaga itu adalah niat. Ya. Niatnya. Ya, Rasul tuh menekankan sekali untuk niat ini. Niat kita untuk apa? Menuntut ilmu ke sana. Ya, menuntut ilmu itu kalau karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan semua. Saya tak terpikir bagaimana cara mendaftar itu awalnya. Ya, ketika tahun 2018 itu bagaimana mendapatkan website itu, bagaimana kemudian ada channel-channel yang mendukung ke situ. Saya cari informasinya. Tapi karena niat dan kemauan tadi itu Ada jalannya. ada aja jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kemudian waktu itu saya menjadi mahasiswa gajinya tak seberapa gitu. Tapi rezeki dari Allah, kemudian Allah kasih berapa gitu. Bisa saya terjemahkan berkas-berkas ijazah, saya terjemahkan berkas-berkas yang kemudian diterjemah ke dalam bahasa Arab. Lalu setelah itu tiba-tiba ada yang menghubungi saya ke kontak-kontak rekomendasi gitu. Dosen saya,
ke pihak Dewan Dakwah Pusat mengambil rekomendasi itu. Dan bismillah, dan itu belum terdaftar. Belum Ya, 2019 saya kumpulkan berkas, itu belum daftar karena paspor belum ada. Paspor sama SKCK itu belum Paspor ada. itu paling wajib ya. Paspor Paling merupakan penting. dokumen yang wajib, ya, tapi tidak wajib diterjemahkan. Wajib ada saat Iya. mendaftar. Berarti begitulah ceritanya ya. Ya, Apa? Perjalanan daftarnya panjang juga ya, dari 2018, 2019 belum daftar, 2020 baru daftar. 2020 tanggal 20 Agustus, mohon maaf, tanggal 20 itu penutupannya. Penutupannya Saya daftarnya tanggal 19 Agustus tahun 2020. di penghujung penutupan. Penghujung penutupan. Bismillah. Saya yakin saja Allah akan memberikan pertolongan, dan saat itu paspor saya lama siapnya. Sangat-sangat lama, menunggu dari pihak imigrasi terlalu lama. Namun saya husnuzon aja, mungkin rencana Allah lebih baik, dan bismillah kita daftar pada saat itu. Daftar penghujung ketika website itu akan diperbaharui atau ditutup oleh pihak kampus. Masya Allah, alhamdulillah ya, diterima Alhamdulillah. rezeki dari Allah. Nah, gitu teman-teman. Sebelum ditutup, saya ingin Ustadz Irza sampaikan kepada para calon Universitas Islam Madinah untuk mendoakan apa yang ingin disampaikan kepada calon mahasiswa Universitas Islam Madinah. Sampaikan, Ustadz. Jadi seperti ini. Ketika antum hendak mendaftar, antum perhatikan berkas-berkas antum dulu. Jadi berkas-berkas kita yang kita miliki dulu. Apa? Misalkan ijazah, misalkan akte, misalkan transkrip nilai, atau SKCK dan lain sebagainya. Itu dikumpulkan. Kalaupun kurang nanti bisa ditambah. Jadi di list ijazah apa saja. Semua berkas. Jangan pikirkan rekomendasi, pikirkan paspor, pikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan tazkiyah dari tokoh, dari ustadz ini. Jangan dulu. Kita harus kumpulkan berkas apa yang bisa kita kumpulkan satu-satu. Nanti akan kelihatan tuh apa yang kurang. Yang kurang itu akan termotivasi untuk menambah. Jadi ketika kita hendak menambah itu, kita ada usaha. Dan jangan malas menunda-nunda itu, jangan. Ya, kan biasalah anak muda kan berpikiran masih lama, websitenya kan masih tutup bulan Desember misalkan begitu kan. Ya udah masih lama. Jangan seperti itu. Kalau ada waktu, kalau ada uang, langsung terjemahkan. Uang jangan dibelanjakan kemana-mana, tabung buat ditabung untuk terjemah, ya. Bagaimana cara terjemahkannya? Nanti ada kontak penerjemah. Nanti antum komen aja di video ini, nanti akan dikirim oleh Bang Salim kontak penerjemahnya. Nanti saya akan kasih ke Bang Salim kontak penerjemah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Irza atas infonya. Yang telah menjelaskan bagaimana bisa lulus ke Universitas Islam Madinah. Semoga teman-teman yang juga ingin daftar ke sana, mudah-mudahan Allah berikan jalan untuk bisa kuliah di sana dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu yang jadi tujuan kita, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.